Apa itu keamanan jaringan? Keamanan jaringan komputer adalah praktik dan prosedur yang dilakukan untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman dan serangan yang merusak, seperti virus, malware, hacker, dan perantasan data. Tujuan utama dari keamanan jaringan adalah untuk melindungi data sensitif dan informasi rahasia dari kebocoran atau akses yang tidak sah. Ancaman keamanan jaringan. Yang ke-1 adalah ancaman fisik. Jenis ancaman ini masih banyak disepelekan oleh pengguna lantaran mereka berpikir bahwa serangan hanya terjadi pada software. Padahal, ancaman terdapat keamanan jaringan juga muncul pada hardware atau perangkat fisik. Contoh ancaman fisik adalah kerusakan pada software berupa data, file, aplikasi, akibat ulah pihak tidak bertanggung jawab. Kerusakan tersebut ternyata mengancam keselamatan hardware ketika sehingga tidak bisa berfungsi seperti biasa. Kerugian pada hardware biasanya berupa hard disk rusak, korsleting listrik, gangguan koneksi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu virus. Virus adalah program yang dirancang untuk menduplikasi dirinya agar bisa menyusup ke program komputer lain. Virus juga bisa berasal dari webs atau spam email. Virus bekerja untuk merusak data dalam komputer sehingga tidak bisa diakses oleh pengguna. Yang ketiga yaitu worm. Sama seperti virus, worm juga bisa berduplikasi sehingga bisa menyebar ke seluruh jaringan internet. Aktivitas duplikasi worm bersifat otomatis dan tidak melibatkan penggunanya. Perbedaannya dengan virus adalah worm tidak menyerang aplikasi lain di komputer. Yang keempat yaitu Trojan Horse. Trojan Horse merupakan malware atau program berbahaya yang mampu berkamuflase sehingga terlihat normal dan bekerja sesuai keinginan kita. Sumber Trojan Horse biasanya berasal dari software yang diinstal dalam perangkat. Itulah alasan penting meninjau aplikasi yang ada dalam komputer Anda. Yang kelima yaitu eavesdropping. Pada dasarnya, komunikasi antar jaringan memang tidak aman dan rawan dari penyadapan. Ancaman ini dilakukan oleh pelaku penipuan agar mereka bisa memata-matai alur komunikasi atau transmisi data pada jaringan komputer. Contoh eavesdropping adalah penanaman penyadap suara pada komputer jaringan Anda. Yang keenam yaitu logisbomb. Ancaman ini muncul dalam bentuk potongan kode yang disusupkan ke dalam software secara sengaja. Logisbomb dirancang atau ditulis oleh orang dalam yang sudah mengetahui seluk-beluk jaringan komputer perusahaan. Karena isinya familiar, logisbomb bekerja secara normal padahal mengandung fungsi yang mencurigakan. Yang ketujuh yaitu spoofing. Teknik ancaman ini dikerjakan oleh pelaku dengan cara memalsukan pengguna agar bisa dipercaya oleh sebuah jaringan. Spoofing dilakukan berkat bantuan beberapa tools, diantaranya URL spoofing yang bekerja dengan cara menampilkan URL palsu dan menyalahgunakan DNS cache. Yang kedelapan yaitu denial of service atau biasa kita sebut DOS. Ancaman ini menargetkan server website sehingga situs web tidak bisa diakses untuk sementara waktu. Pelaku denial of service melumpuhkan sistem server dengan cara mengirim trafik sebanyak-banyaknya sampai server tidak mampu menampung request lagi. Ketika servernya tumbang, pelaku langsung melancarkan aksi pembobolan dan mencuri data di dalamnya. Yang kesembilan yaitu phishing. Metode ini dilancarkan dengan cara memancing korban agar memberikan informasi atau data pribadinya. Pelaku menyeru sebagai pihak terpercaya agar bisa mencuri akun pengguna dan menyalahgunakannya. Yang terakhir yaitu man in the middle. Man in the middle melibatkan seorang penyerang yang bekerja menghalangi komunikasi antara pengirim dan penerima pesan. Istilah lainnya, pembicaraan antara kedua belah pihak tersebut harus melalui penyerang tersebut. Kesempatan tersebut menjadi celah bagi penyerang untuk menyadap dan memalsukan komunikasi yang sedang berlangsung. Teknik-teknik keamanan jaringan. Enkripsi data adalah proses mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca atau diakses tanpa izin. Ini membantu melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah atau kebocoran. Keamanan fisik adalah meliputi tindakan untuk mencegah akses fisik yang tidak sah ke perangkat jaringan, seperti mengunci ruang, server, atau memasang sensor.
Firewall dapat memblokir akses yang tidak sah ke jaringan, mencegah serangan malware dan virus, serta mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Manajemen patch melibatkan memperbarui perangkat lunak dan sistem operasi untuk memperbarui kerentanan keamanan dan memastikan bahwa perangkat jaringan selalu diperbarui dengan versi yang terbaru. Jenis-jenis keamanan jaringan. Keamanan fisik. Keamanan fisik meliputi tindakan untuk mencegah akses fisik yang tidak sah ke perangkat jaringan. Tindakan keamanan fisik meliputi pengamanan ruang server, penggunaan sensor gerak dan kamera pengawas, serta penempatan perangkat jaringan di tempat yang aman dan terkendali. Keamanan akses. Keamanan akses meliputi tindakan untuk memastikan hanya pengguna yang sah yang memiliki akses ke jaringan. Ini termasuk penggunaan kata sandi yang kuat, autentikasi dua faktor, pemeriksaan identitas pengguna, dan pembatasan akses pengguna berdasarkan level keamanan. Keamanan perangkat keras. Keamanan perangkat keras meliputi tindakan untuk melindungi perangkat keras jaringan dari serangan yang merusak, seperti virus atau serangan DOS. Ini meliputi penggunaan perangkat keras yang aman dan terpercaya, serta pemeriksaan rutin perangkat keras untuk memastikan tidak ada kerentanan keamanan. Keamanan perangkat lunak. Keamanan perangkat lunak meliputi tindakan untuk melindungi perangkat lunak jaringan dari serangan yang merusak, seperti malware, virus, atau perantasan data. Ini meliputi pemasangan perangkat lunak antivirus dan anti-spyware, pembaruan rutin perangkat lunak, serta penerapan kebijakan penggunaan perangkat lunak yang aman. Keamanan jaringan. Keamanan jaringan meliputi tindakan untuk mencegah akses yang tidak sah ke jaringan, memblokir lalu lintas jaringan yang mencurigakan, dan melindungi jaringan dari serangan siber. Ini meliputi penggunaan firewall, VPN, dan teknologi keamanan jaringan lainnya. Keamanan data. Keamanan data meliputi tindakan untuk melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah atau kebocoran. Ini meliputi penggunaan enkripsi data, manajemen hak akses data, serta penggunaan prosedur pemulihan data dalam keadaan darurat. Setiap jenis keamanan jaringan komputer ini saling terkait dan saling mendukung untuk menciptakan jaringan yang aman dan terlindung dari serangan yang merusak. Penting untuk memahami dan menerapkan semua jenis keamanan jaringan komputer ini untuk melindungi data dan informasi sensitif dari kebocoran atau akses yang tidak sah. Kelebihan keamanan jaringan yaitu 1. Melindungi data dan informasi yang disimpan dalam jaringan. 2. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. 3. Mengurangi biaya dan kerugian akibat serangan dan ancaman. Kekurangan keamanan jaringan yaitu 1. Membutuhkan biaya yang cukup besar. 2. Membutuhkan waktu dan upaya yang cukup besar. 3. Beresiko menjadi sasaran serangan yang lebih besar. Cara meningkatkan keamanan jaringan. Yang pertama yaitu memasang antivirus, hindari transaksi online sembarangan, rutin mengganti password, memakai incognito mode, gunakan firewall, sering membackup data penting, dan yang terakhir yaitu abaikan pesan spam.